Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak, mempelajari kitab Muqarramatul Akidah. Dan pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kemunafikan, yaitu pembatal keislaman atau pembatal keimanan yang kedua. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang pengaruh kemunafikan kepada pribadi dan masyarakat. Atharun nifaqi 'alal fardi wal mujtama'i. Pengaruh kemunafikan terhadap pribadi dan masyarakat. Nah, lin nifaqi, bagi kemunafikan umuman, secara umum. Jadi secara umum bagi kemunafikan itu atharun khatiratun jiddan, memiliki pengaruh yang sangat berbahaya. Jadi kemunafikan itu secara umum memiliki pengaruh yang sangat berbahaya alal mujtama'il muslim, terhadap masyarakat muslim, wa alal fardi, dan juga kepada pribadi tertentu. Sawaun akana nifaqan amaliyan am i'tiqadiyan, baik itu kemunafikan amalan atau kemunafikan keyakinan, itu sama-sama memiliki pengaruh yang sangat berbahaya. Famin hadhil athar, di antara pengaruh-pengaruhnya, yang pertama, khurujul insani minal islami idza kana nifaquhu i'tiqadiyan. Nah, apabila kemunafikannya itu kemunafikan i'tiqad, apabila kemunafikannya itu kemunafikan keyakinan, maka seseorang dapat keluar dari Islam. Maka seseorang dapat keluar dari agama Islam. Wa dukhuluhun nar, dan ia akan masuk ke dalam neraka. Ma'athubuti asyaddil adzabi fi haqqihi, serta baginya akan ditetapkan azab yang keras. Ya, dan dia akan mendapatkan azab yang keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di neraka yang paling dasar, dan kamu tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Nah, ini pengaruh yang pertama. Jadi seorang munafik, apabila munafiknya itu munafik keyakinan, maka ia dapat keluar dari agama Islam dan ia akan masuk ke dalam neraka serta akan diberikan azab yang keras. Kemudian yang kedua, ayyusbihal insanu muttasifan bi aswa'is sifat wallati hiya min sifatil munafiqin in kana fi'luhu min jinsin nifaqil amali. Ya. Seseorang ia akan disifati, seseorang akan disifati dengan sifat yang terburuk, ya, dengan sifat yang terburuk, yaitu yang merupakan sifatnya orang-orang munafik, yaitu yang merupakan sifatnya orang-orang munafik. Apabila perbuatannya itu, ya, apabila perbuatannya termasuk jenis kemunafikan amalan, ya, apabila perbuatannya termasuk jenis kemunafikan amalan.
Nah, jadi kalau munafiknya itu munafik amalan, kemunafikan amalan, maka minimal dia akan disifati dengan sifat yang buruk. Ya, yang itu merupakan sifatnya orang-orang munafik. Misalnya dia pendusta, maka dia dasar pendusta. Nah, itu kan buruk sekali ketika didengar oleh telinga. Dasar pengkhianat, dasar pengumbar janji. Nah, itu kan ya sifat-sifat yang buruk. Nah, ini kalau munafiknya kemunafikan amalan. Bihaitsu yanqusu imanuhu, yang mana keimanannya akan berkurang. Ya, yang mana keimanannya akan berkurang. Wa yakunu mustahiqqan lidzam. Nah, sehingga ia berhak mendapat celaan. Ya, sehingga ia berhak mendapat celaan. Kemudian yang ketiga, intisharul adawati wal baghdha'i baina afradil mujtama'i. Ya, tersebarnya permusuhan, kebencian di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, tersebarnya permusuhan, kebencian di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, jadi kalau banyak orang munafik, tentu mereka tidak akan saling percaya. Ya, tidak akan saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Ya, pasti akan saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, saling membenci, saling bermusuhan. Wan idamus thiqati bainahum, dan tidak adanya kepercayaan di tengah-tengah mereka. Ya, dan tidak adanya kepercayaan di tengah-tengah mereka. Kapan itu? Indattisafil ba'di bisifatin nifaqil amali awil i'tiqadi. Ketika sebagian masyarakatnya disifati dengan sifat-sifat kemunafikan baik amalan maupun keyakinan. Ketika sebagian masyarakatnya disifati dengan sifat kemunafikan amalan maupun keyakinan. Nah, baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengaruh dari kemunafikan itu dha'ful mujtama'i wa tafassuhuhu. Ya, lemahnya sebuah masyarakat. Lemahnya sebuah masyarakat. Wa adamu qudratihi ala muqawamatil akhtaril muhitati bihi. Ya, dan tidak akan memiliki kemampuan untuk menghadapi bahaya yang mengelilinginya. Ya, jadi kalau ada bahaya di sekeliling masyarakat itu, nah, maka masyarakat itu tidak akan bisa menghadapinya. Kenapa? Karena masyarakatnya lemah. Ya, antara satu dengan yang lain tidak ada saling kepercayaan, lemah masyarakatnya. Ya. Muwajahati adaihi, atau tidak mampu menghadapi musuhnya. Kapan itu? Idza kathura baina afradihi manhum minal munafiqina nifaqan i'tiqadiyan. Hal itu apabila kebanyakan masyarakatnya adalah orang-orang munafik dengan kemunafikan keyakinan. Hal itu apabila kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat munafik, adalah orang-orang munafik dengan kemunafikan keyakinan. Fa innahum yakununa aladdu a'da'il mujtama'i khataran alaihi li'annahum min dakhilihi. Nah, maka mereka itu akan menjadi musuh pada masyarakat itu sendiri.
akan menjadi musuh pada masyarakat itu sendiri dan akan membahayakan, ya, dan akan membahayakan di dalam masyarakat itu sendiri, ya, dan akan membahayakan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi istilahnya musuh di dalam selimut, ya. Au kana fihim munafiquna nifaqan amaliyan lama yakunu bainahum minal adawati wat taqatu'i wat tadaburi wat tabaghudi fatakunul jabhatud dakhiliyatu ghairu mutamasikatin wa ghairu muttahidatin. Ya, atau di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang munafik dengan kemunafikan amalan, ya, atau ada orang-orang munafik namun munafiknya itu kemunafikan amalan. Nah, maka lama yakunu bainahum minal adawati wat taqatu. Ya, maka di antara mereka akan timbul permusuhan. Ya, maka di tengah-tengah mereka akan timbul permusuhan, ya, saling memutus hubungan, saling membelakangi, saling membenci. Ya, saling membenci. Nah, jadi kalau munafiknya itu munafik amalan, nah, maka di tengah-tengah mereka itu akan terjadi permusuhan, ya, saling memutus hubungan, saling membelakangi, saling membenci. Kenapa? Ya karena pengkhianat, pendusta, pengumbar janji. Ini siapa yang senang dengan orang-orang seperti ini? Nah, tentunya banyak yang nggak senang. Fatakunul jabhatud dakhiliyatu ghairu mutamasikatin wa ghairu muttahidah. Sehingga masyarakat itu di dalam, ya, masyarakatnya itu tidak kuat, tidak bersatu, sehingga masyarakatnya tidak kuat dan tidak bersatu. Nah, itu pengaruh yang keempat. Jadi kalau minimal masyarakatnya itu masyarakat yang lemah, ya, masyarakat yang lemah tidak bisa menghadapi musuh. Ya. Apabila ada musuh nggak bisa menghadapi karena kondisinya lemah. Nah, sehingga mudah dikalahkan oleh musuh. Nah, ini bahaya kalau masyarakat muslim di tengah-tengah mereka banyak orang-orang munafik. Nah, kalau munafiknya munafik keyakinan, nah ini sangat berbahaya lagi. Ini seperti seolah-olah musuh dalam selimut. Ya, seperti musuh dalam selimut. Nah, kalau munafiknya munafik amalan, maka minimal akan saling membenci, saling bermusuhan, nah, sehingga tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Baik, selesai pembahasan tentang kemunafikan. Baik, kemudian kita lanjutkan an-naqidu tsalits min nawaqidil iman wa tauhid. Pembatal yang ketiga dari pembatal keimanan dan tauhid yaitu asyirku, ya, yaitu tentang kesyirikan. Baik, ta'rifuhu, definisi kesyirikan. Definisi kesyirikan. Asyirku huwa, syirik adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Nah, asyirku, syirik itu adalah memalingkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Memalingkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Memalingkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. Di antara contoh ibadah yang banyak terjadi kesyirikan, di antaranya adalah doa. Nah, doa itu adalah ibadah. Ya, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sehingga kalau doa itu ibadah, maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Nah, kalau doa itu ditujukan untuk selain Allah, dipalingkan untuk selain Allah. Nah, misalnya berdoa kepada penghuni kubur.
Ya, meminta kepada penghuni kubur, nah, untuk diberikan kesembuhan dari penyakitnya, untuk diberikan kekayaan. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Atau yang juga banyak terjadi yaitu menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih ini kan suatu ibadah. Ya, menyembelih yang tujuannya untuk mengagungkan zat yang dituju dari sembelihannya itu. Untuk mengagungkan zat yang dituju dari sembelihannya. Maka ini adalah ibadah. Ya, maka itu adalah ibadah. Maka tidak boleh menyembelih. Kalau menyembelihnya itu untuk mengagungkan zat yang dituju dari sembelihannya, tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau menyembelihnya itu dalam rangka mengagungkan, ya, kemudian ditujukan kepada selain Allah, ya, kemudian ditujukan kepada selain Allah, nah, kemudian ditujukan kepada selain Allah, nah, maka ini termasuk kesyirikan, ya, seperti yang terjadi di pelosok selatan, ya, di Gunung Kidul ini, ya, ada namanya sembelian kepala kerbau atau kepala sapi disembelih, kemudian di kepalanya dimasukkan ke dalam laut. Nah, tujuannya agar tidak ada bencana. Nah, ini yang termasuk kesyirikan. Nah, jadi intinya ibadah itu ketika ditujukan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Nah, baik. Kemudian sebagian ulama mendefinisikan dengan definisi yang lain. Ya, mendefinisikan dengan definisi yang lain. Apa definisinya? Yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Nah, apa itu? Taswiyatu ghairillahi billah. Ya, menyamakan selain Allah kepada Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, atau selain Allah disamakan kepada Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Fima huwa min khasaisillah. Dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, itu syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang dapat memberi manfaat dan madarat. Ya, zat yang dapat memberi manfaat dan madarat. Sehingga apabila seorang hamba dia ada keyakinan di dalam hatinya, bahwa selain Allah itu bisa memberi manfaat, selain Allah itu bisa memberikan madarat. Nah, maka ini termasuk keyakinan yang syirik. Nah, sehingga kesyirikan itu tidak hanya dalam bentuk perbuatan, ya, tapi dapat berbentuk keyakinan pula. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya, baik. Kemudian pembahasan berikutnya, limadza nadrusu asyirka. Mengapa kita itu harus mempelajari kesyirikan? Mengapa kita harus mempelajari kesyirikan? Nadrusu syirka wa nata'arrafu alaihi li'iddati asbabin. Kita mempelajari kesyirikan, mengenalnya karena beberapa sebab. Ya. Sebab yang pertama, anna syirka huwa a'dhamu dzanbin yaqa'u minal insan. Bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang terjadi pada diri manusia. Nah,
Jadi kesyirikan itu merupakan dosa terbesar yang terjadi pada diri manusia. Nah, wa mujlibatun li ghadabillahi ta'ala, dan dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, dan dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Wa sababun lil khuludi finnar, dan merupakan sebab seseorang kekal di dalam neraka. Ya, dan merupakan sebab kekal di dalam neraka. Fawajaba an nata'arrafa alaihi hatta nahdarahu wala naqa'u fihi wala naqa'a fihi. Nah, sehingga wajib, ya, sehingga wajib bagi kita untuk mengenalnya. Nah, wajib bagi kita untuk mengenalnya. Kenapa kita harus mengenal kesyirikan? Hatta nahdarahu, sehingga kita bisa berhati-hati darinya. Nah, sehingga kita bisa berhati-hati dari kesyirikan. Wala naqa'u fihi, dan sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Waqad qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab telah berkata, innama tankudu ural Islam urwatan urwatan. Ya, sesungguhnya tali agama Islam itu akan lepas seikat demi seikat. Nah, idza nasha'a fil islami, apabila tumbuh, ya, di dalam agama Islam, man lam ya'rifil jahiliyah, sedangkan ia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Nah, sesungguhnya tali agama Islam itu akan lepas seikat demi seikat apabila tumbuh di dalam agama Islam dalam keadaan ia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Nah, sehingga pentingnya kita mengenal tentang kesyirikan, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Agar apa? Agar keislaman kita semakin kuat sehingga tidak terjerumus dalam perkara jahiliyah tersebut. Wa minal ma'lumi annal insana yajibu alaihi ma'rifata mautinil khatari alaihi hatta yatajannabahu. Nah, dan termasuk perkara yang dimaklumi bahwasanya manusia itu wajib untuk mengetahui, ya, bagian-bagian yang dapat membahayakan dirinya sehingga ia bisa menjauhinya. Ya, dan termasuk perkara yang dimaklumi bahwasanya manusia itu wajib mengenal, wajib mengetahui perkara-perkara yang membahayakan dirinya sehingga ia bisa menjauhinya. Nah, itu yang pertama. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Nah, sehingga kita harus mengenal agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut. Kemudian yang kedua, anna tauhida, bahwasanya tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, huwa haqqullahi ta'ala al-wajibu lahu, yaitu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Ya, hak Allah yang wajib diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya dan wajib diberikan untuk Allah. Walihada kana syirku dzulman. Nah, oleh karena itu kesyirikan itu merupakan bentuk kezaliman. Nah, karena apa? Karena seseorang ketika menyembah atau beribadah kepada selain Allah, berarti ia telah memalingkan hak itu untuk selain Allah. Karena hak peribadahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sehingga dinamakan zalim. Nah, syirik itu dinamakan zalim karena ia menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Lihada, oleh karena itu,
wajaba 'alal insani ma'rifata syirki. Wajib atas setiap manusia. Ya, wajib atas setiap manusia untuk mengenal kesyirikan. Hatta la yaqa'u fi ma yunaqidu tauhidahu, sehingga ia tidak terjerumus dalam perkara yang dapat membatalkan tauhidnya. Ya, sehingga ia tidak terjerumus dalam perkara yang dapat membatalkan tauhidnya. Wa yudhi'u haqqa rabbih 'alaihi, ya, dan menyia-nyiakan hak Tuhannya, hak Rabbnya. Ya, fayakunu muttasifan bi a'dhamid dzulmi ma'asyirki. Nah, atau ia akan disifati dengan kezaliman yang paling besar. Ya, kalau melakukan kesyirikan. Ya, atau ia akan disifati dengan kezaliman yang paling besar jika melakukan kesyirikan. Baik, ini yang kedua. Ya, fayakunu muttasifan bi a'dhamil dzulmi ma'asyirki. Kemudian sababu wuqu'iz syirki. Kemudian bahasan berikutnya, sebab terjadinya kesyirikan. Sebab terjadinya kesyirikan. A'dhamu sababin liwuqu'iz syirki fi bani adama umuman huwal ghuluwu fis salihin. Sebab yang terbesar, ya, sebab terbesar terjadinya kesyirikan pada anak Adam secara umum yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Sebab terbesar terjadinya kesyirikan pada anak Adam secara umum yaitu apa? Al-ghuluwu fis salihin. Berlebih-lebihan di dalam berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman menceritakan tentang kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka mengatakan, janganlah kamu meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna wadda. Janganlah kamu meninggalkan Wad, wala Suwa'a, Suwa', wala Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyebutkan kaumnya Nabi Nuh, mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, terhadap orang-orang saleh. Orang-orang saleh sudah meninggal dunia, ya, dibuat gambar. Nah, kemudian mereka beribadah di depan gambar itu sehingga terus mengingat orang-orang soleh tersebut. Akhirnya kemudian dibujuk oleh syaitan di generasi setelahnya, ya, akhirnya menyembah orang-orang soleh tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini disebabkan karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas mengatakan, kana haula rijalan salihin fi qaumi Nuhin. Ya, dahulu mereka, siapa mereka yang disebutkan tadi dalam ayat, yaitu Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Nah, ya, dahulu mereka adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh di tengah kaumnya Nabi Nuh. Ya, orang-orang saleh kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu auhas syaitanu ila qaumihim anin sabbu lahum ansaban. Nah, tatkala mereka meninggal dunia, ya, tatkala mereka meninggal dunia, maka syaitan membujuk mereka. Ya, maka syaitan membujuk kaumnya untuk membuat patung, ya, agar mereka dibuat patung. Fa'akafu 'alaiha, lalu mereka mengelilinginya, ya, lalu mereka beriktikaf di sekeliling patung tersebut. Hatta idza tala 'alaihimul amadu abaduhum, hingga ketika telah berlalu zaman yang panjang, nah, mereka menyembahnya, beribadah kepada orang-orang soleh tersebut.
Min hadza yattadihu anna min akhtaril umuri ala tauhidi al-ghuluwu fi sya'nis salihin minal mauta. Nah, dari sini jelaslah bahwasanya perkara yang paling membahayakan tauhid, ya, perkara yang paling membahayakan tauhid yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, serta wa amalul adrihati, ya, serta mengagung-agungkan kuburan, ya, mengagung-agungkan kuburan, wal musyahadu lahum, dan terus menyaksikan mereka, wal uqufu indahum, beriktikaf, berdiam diri di kuburan, di sisi mereka di kuburan tersebut, wasarful ibadati laha min dunillah, dan memalingkan ibadah kepada mereka selain Allah, dan memalingkan ibadah kepada mereka selain Allah. Fa inna hadza min a'dhami abwabis syirki. Nah, sesungguhnya ini termasuk pintu kesyirikan yang paling besar, termasuk sebab terjadinya kesyirikan yang paling besar. Ya, baik. Itu tentang sebab terjadinya kesyirikan. Kemudian, ya, berikutnya, hal yaqa'u syirku fi hadhil ummah. Apakah terjadi kesyirikan pada umat ini, yaitu umat Islam? Nah, apakah terjadi kesyirikan pada umat Islam ini? Laqad waqa'a bil fi'li fi hadhil ummati anwa'un minasyirki. Nah, ya, pada umat ini sungguh telah terjadi perbuatan syirik. Ya, sungguh telah terjadi beberapa bentuk perbuatan syirik. Pada umat ini sungguh telah terjadi beberapa jenis, beberapa bentuk perbuatan syirik. Minha ma waqa'a mundu qurunin wa mazala maujudan. Nah, diantaranya adalah yang terjadi, yang telah terjadi sejak beberapa abad yang lalu, ya, sejak beberapa abad yang lalu, ya, dan masih ada, wa mazala maujudan, dan masih ada, ya, seperti apa? Kal isyraki bisalihin, seperti melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada orang-orang saleh, melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada orang-orang soleh. Nah, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh tadi. Wasarful ibadati lahum, ya, serta memalingkan ibadah kepada mereka. Wan nadaru, ya, bernadar. Wal uqufu inda kuburihim, serta beriktikaf, ya, berdiam diri, ya, di sisi kuburan mereka. Wa du'a'uhum min dunillah, ya, dan berdoa kepada mereka selain Allah, dan berdoa kepada mereka selain Allah, meminta-minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, ini terjadi, ya. Wa hadza mawjudun musyahadun fi katsirin minal buldanil islamiyyati wa la yunkaru dzalika aqilun. Wa la yunkiru dzalika aqilun. Nah, dan hal yang semacam ini betul-betul terjadi, ya, betul-betul nyata dapat disaksikan di kebanyakan negeri kaum muslimin, ya, dan seorang yang berakal tidak akan mengingkari hal itu. Orang yang berakal tidak akan mengingkari hal tersebut. Nah, selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan. Wa qad thabata 'anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-khabaru, ya, bi anna syirka yaqa'u fi hadhil ummah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan bahwasannya kesyirikan telah terjadi pada umat ini. Bahasanya kesyirikan telah terjadi pada umat ini. Hatta fi awdahi suratin
Wahiyya ibadatul asnam. Nah, hingga pada bentuk yang sangat jelas, ya, hingga pada bentuk yang sangat jelas, yaitu beribadah kepada patung, beribadah kepada patung. Faqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, qauluhu, ya, telah datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhiqa qabailu min ummati bil musyrikin. Nah, tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, wa hatta ya'badul autan, dan hingga mereka beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada berhala-berhala. Nah, ini Nabi SAW mengabarkan bahasanya pada umat Islam itu, ya, terjadi kesyirikan. Wadzalika isyaratan ila anna ta'ifatan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil musyrikina fid din. Nah, hal itu di dalam hadis tersebut, hadis itu mengisyaratkan bahwasanya sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan terhadap agamanya orang-orang musyrik, ya, yaitu menyembah, beribadah kepada patung. Wa ta'budul asnama min dunillah, dan beribadah kepada patung-patung selain Allah. Wa hadza dalilun ala anna al-ummata ghairu ma'sumatin minal wuqu'i fi syirki. Nah, sehingga ini menjadi dalil, ya, ini menjadi dalil bahwasannya umat Islam, nah, itu tidak terjaga dari terjadinya kesyirikan. Artinya mungkin saja umat Islam itu, ya, yang melakukan kesyirikan. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini dengan rekaman saja karena ada keperluan mendatangi walimah di tetangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.